Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita awali doa bersama dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kalian semuanya, termasuk kalian, dipanjangkan umurnya, sehat-sehat semuanya, dimudahkan dalam segala urusannya, rezeki nasi lancar, orang tua kalian, kemudian yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian semuanya mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat dunia dan akhiratnya. Wa ala dini wa likulli amin sholihah ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma. Nawaitu ta'alima. Wa ta'alima. Wa nafa'a. Wa nafa'a. Wa intifa'a. Wa intifa'a. Wa dzakura. Wa dzakura. Wa tadhkira. Wa tadhkira. Wa ifadata. Wa ifadata. Wa istifadata. Wa istifadata. Wal hassa. Wal hassa. Ala tamasuki. Bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa sawabi wa qurbi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya berniat belajar dan mengajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat, mengingat dan mengingatkan, memberi faedah dan mengambil faedah, menganjurkan berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk dan menunjukkan pada kebaikan demi mengharapkan ridho, pahala dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk perempuan ini, kalau laki-laki sudah membahas, laki-laki itu sudah membahas tentang amil jawazim. Kalau perempuan hanya penjelasannya aja yang belum tentang fi'il mudhari yang dibaca nasab ya. Tetapi ini bagian penjelasan tentang terkait masalah fi'il mudhari yang dibaca nasab tetapi bukan dengan amil itu sendiri. Kalau fi'il mudhari yang dibaca nasab oleh amilnya itu sendiri kan ada berapa? Ada 4. 1 2 3 4. Nah itu langsung dengan amil itu sendiri. Nah yang fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an mudmarah sudah ya, kemarin udah nyampe apa? Hah? Oh iya sudah sudah pembahasan tentang kalau itu amil yang dengan sendirinya ya, dengan sendirinya. Nanti kalau yang dengan sendirinya itu kan ada 2. Ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Maksudnya apa itu? Yang nampak dan tidak nampak itu maksudnya apa?
kan yang menasobkan itu kai ya, tetapi dengan syarat kainya itu harus apa? Harus didahului dengan lam taklil. Nah, lam taklilnya itu ada kalanya yang nampak dan ada kalanya yang tidak nampak. Ya, roll kembali ke belakang nih. Nah, kalau lam taklilnya yang nampak, contohnya lafaz likai lata su ya, likai lata su. Lamnya itu ada li, nah, lam namanya nampak kelihatan. Kemudian lafaz kai, nah yang menasabkannya itu lafaz kai. Kemudian kemasukan la nafi likaila ya, likaila. Masukkan ke dalam otak, simpan dalam hati, resapi dengan baik-baik. Gambarkan ya, digambarkan likai la, itu laninya la nafi. Kemudian fi'il mudhari taksuna, anunya dibuang, taksu, likai la taksu. Paham ya? Oke, itu yang nampak. Kemudian yang tidak nampak, kai la yakuna daulatan. Itu nah, spidolnya dulu ini ada. Kalau enggak kita masuk ke bagian amil yang menjajemkan. Nanti itu yang amil yang menasobkan kepada fi'il mudhari yang oleh an mudmarah itu ada 6 macam. Ada 6 macam. Ya. Ada spidolnya enggak? Halo? Spidolnya ada? Mau pakai spidol enggak? Nah, ini saya baca ringkesannya aja biar cepet. Ada enggak? Kalau enggak ada, biar sama ini aja. Nah, sama tangan saya aja. Kamu bayangkan aja. Gitu. Oke. Mau diambil ada nggak nih? Kalau enggak kita langsung. Nggak ada. Oke. Ya, kalau mau diambil ambil dulu lah, biar jelas. Enggak mau kelihatan deh tuh. Oke. Yang kelihatan nanti aja lah. Jadi yang apa namanya, amil binafsihi, bosan ini. Binafsihi ada nanti amil itu oleh an mudmarah. An mudmarah yang amil binafsihi itu apa? Lan, idan, tuh langsung nanti langsung kepada fi'il mudhari. Pokoknya masing-masing punya catatan ya, punya catatan. Nah, sekarang yang an mudmarah yang menasobkan dengan an mudmarah. Nanti dengan an mudmarah ini ada yang disebut dengan pertama lam kai. Lam kai. Nah, bagus. Lam kai biar jelas. Lam kai. Nanti ini bahasanya dengan disebut, bahasa lainnya disebut dengan lam taklil. Lam kai itu lam taklil. Taklil artinya taklil itu alasan. Lam yang memberikan alasan. Istilah lainnya. Nanti boleh ditampakkan, boleh disimpan. Contoh yang tampak. Contoh yang tampak. Contoh yang tampak. Li'an. Oh, udah yang ini belum? Li'an
akuna qori'an dan akuna qori'an. Ini jadi khobarnya kana iku wong kang maca. Kemudian ini an mudmarah li an akuna. Kemudian yang disimpan simpan apa? Udah ya? Lihat firallahu laka ya. Udah, ini udah ya? Lam juhud sudah? Masuk. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah lam juhud. Lam juhud. Lam juhud. Lam juhud ini syaratnya harus didahului dengan makana. Kalau tidak makana boleh layakun nu. Kalau tidak layakun boleh lam yakun. Ini kalau dikategorikan dengan lam juhud. Lam juhud ini ketentuannya harus ada lafaz yang kemasukan makana layakunu kemudian lam yakun. Bagaimana yang contoh makana yang nanti akan ada fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam juhud tampaknya, tetapi pada dasarnya dinasabkan oleh an mudmarah. Jadi tidak mengamalkan langsung oleh lam juhudnya, hanya pakai cukang lantaran. Contohnya yang makana misalnya makana lau liyu'ad di bahum maka nawahu orang ana sapa Gusti Allah iku la yu'adziba yaktine nyiksa sapa Allah Gusti Allah ing kaum. Nah ini yang dikategorikan lam juhud li yu'adziba. Kelihatan enggak? Li yu'adziba. Kelihatan ya? Jalan ya? Oke. Ini fi'il mudhari dari kata adaba. Adaba fi'il madhinya adaba. Adaba yu'adibu. Nah, dibaca ropa fi'il mudhari. Lah kemudian kemasukan lam juhud. Ini dikategorikan lam juhud karena diawali dengan ada lafaz makana. Ya, makana Allahu liyu'adziba. Akhirnya yang tadinya dibaca bu menjadi ba fi'il mudhari, kemasukan lam juhud. Are you understand? Oke, satu. Ya. Yang kedua, yang lam yakun misalkan. Contohnya misalnya lam yakun. Lam yakun. Lam yakun. Liyadfiro lahum. Lam yakun ora ono sapa Gusti, ora bakal ono sapa Gusti Allah iku liyadfiro
yen tagrapon ngampura sapa Gusti Allah lahu maring kaum. Lah, ini fi'il mudhari asal akar kata dari gofaro. Gofaro. Ya, yaghfiru. Yaghfiru. Lah, sekarang di sini dibacanya sobrotnya. Ya, kenapa? Karena kemasukan lamjud. Lamjud itu karena ada ketentuan kalimat yang kemasukan lam yakun gitu. Lo yang menasobkannya fi'il mudhari itu apa? Kelihatannya lamjud ini, tetapi nanti di sini menyimpan an-mudmarah. An-mudmarah. Jadi kalau dikira-kirakan li ayyadfira yagfira. Nah ini anna. Jadi tidak secara langsung lamnya kayak yang binafsi itu yang 4 ini. Kalau ini langsung ambilnya an, lan, idan, kai. Tetapi kalau yang lamjud oleh an mudmarah, an yang tersimpan. Kalau dimunculkan nanti ada annya li ayyadfira. Ini sama juga. Li ayyadiba. Li ayyadiba. Li ayyadibahum. Begitu. Bagus ya? Itu diantaranya contoh yang lamjud. Lanjut. Sekarang bagian hatta. Yang hatta yang ketiga, hatta. Amil yang menasobkan kepada fi'il mudhari adalah lafaz hatta. Hatta ini menunjukkan goyah. Goyah itu artinya ujung akhirnya. Gitu. Ujung akhirnya. Bagaimana contohnya? Nanti tetap ini namanya taklil ya. Bimana taklil? Taklil alasan. Taklil. Contohnya gimana? Contohnya begini. Hatta yarji'a ilaina Musa hatta sehingga yarji'a bakal balik ilaina maring kita sapa Musa Nabi Musa. Lafaz yarji'a adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari dinasobkan oleh hatta. Ini mah enggak. Jadi yang menasobkan ini lafaz hatta ya. Hatta yarji'a ilaina. Kemudian contoh yang lain. Ini yang mana taklil. Ini yang mana taklil. Kemudian yang makna goyah. Makna goyah. Contohnya zakir belajarlah. Hatta tan jahat sehingga sukses. Nah ini ujung akhirnya itu kesuksesan, makanya ini goyah namanya. Kalau ini hatta yarji'a sehingga krono balik ilaina maring kita sapa Musa. Ini punya makna talil, kemudian yang ini punya makna goyah. Hatanya punya makna talil, yang ini hatanya punya makna goyah. Gitu. Biar gak bingung hati ya. Gitu. Yang ini hatta talil, yang ini hatta goyah.
Zakir, belajarlah engkau hatta tanjiha sehingga ujung akhirnya engkau sukses. Ini fi'il mudhari dibaca nasab oleh hatta. Sama. Oke, lanjut. Sekarang bagian yang ketiga ini, keempat. Sekarang keempat. Keempat contoh au. Au. Au ini au. Au ini nanti akan punya kandungan makna illah dan punya kandungan ilah. Beda ya. Contoh yang bimakna ilah, bimakna ilah punya makna ilah. Tulanna yakti mateni temenan sapa ingsun al kafiro ing wong kang kafir au yuslim angin manjing Islam sapa kafir. Nah ini lafaz au di sini menyambungkan dengan lafaz kafir la aqtulanna. Ini yuslim ini adalah fi'il mudhari dari salama yuslimu manjing Islam. La aqtulanna demi yakti bakal mateni temenan sapa ingsun al kafiro ing wong kang kafir au yuslima angin manjing Islam sapa wong kang kafir. Ini aunya bermakna ilah. Ya, pengecualian dengan pilihan. Tetap ininya waw atau cuma nanti punya maknanya ilah. Pengecualian. Saya akan membunuh sungguhan kepada orang kafir kecuali akan masuk Islam siapa orang kafir. Berarti tidak dibunuh gitu ya. Ini contohnya lafaz au yang masuk kepada fi'il mudhari yang menasabkan kepada ini salah berarti yus 5 au yus 5 ya. Au ini lafaz yus 5 dinasabkan oleh au gitu ya. Kemudian selanjutnya yang punya makna ilah au bimakna ilah. Mari ke ya. La as tahilanna tahilanna demi yeti gampangaken sapa ingsun mempermudah siapa saya asobah ing kangelan au udrika atau menemukan bukan itu si maring demi yakti gampangaken sapa ingsun asoba ing kangelan au yudrika utawa maring nemungaken. Maksudnya hingga sampai saya menemukan jalan keluarnya, misalkan begitu. Jadi au di sini
menasobkan kepada fi'il mudhari yang berupa udrika. Udrika asalnya adroka. Adroka yud riku. Adroka yudriku. Kemudian disambung dengan au yang memiliki makna ila, mari ya. Nanti lafaz adroka ini berarti dinasobkan oleh au gitu. Au udrika. Demi yakti akan mencari akan mempermudah kepada hal yang sulit hingga saya menemukannya, perkara yang mudah itu. Itu. Ini yang menjadi pembicaranya lafaz au udrika. Keempat. Kemudian ini yang kelima dan yang keenamnya adalah kelima dan keenamnya adalah pak sababiyah. Ya, sababiyah dan atau wau ma'iyah ya. Pak sababiyah dan wau ma'iyah. Contoh yang ba'da nafi. Ba'da nafi. Yang pa sababiyah, contoh yang pa sababiyah. La yukdo alaina payamutu. Nah, ini yang menjadi contoh dari af'alul khamsah ya. Yamutuna asalnya begitu. Cuman karena dinasobkan akhirnya dibuang nunnya, diganti payamutu. Ini dinasobkan oleh fa sababiyah. La yukdo, tidak ada tuntutan alaina kepada kita. Payamutu maka nului bakal mati. Maka sebab bakal mati. Paknya pak sababiyah. Ya, setelah la yukdo itu diantaranya. Kemudian yang wau ma'iyah, zakir, dakir, patanjiha, atau bisa dengan watanjiha. Ininya wau ma'iyah, ini pak sababiyah, boleh, tergantung maunya pakai wau silakan, mau pakai fa juga silakan. Ini nanti mengartikannya dengan sebab zakir, belajarlah kalian, patanjia maka sebab bakal sukses anjen, zakir maka belajarlah anjen, watanjia serta kesuksesan menyertai kesuksesan kamu. Itu ya, ini namanya wau ma'iyah, yang ini namanya pak sababiyah, begitu. Oke. Lah sekarang begini, masih banyak ini ya, masih banyak. Ini namanya amar dalam bentuk pak sababiyah dan wau ma'iyah. Dalam format amar, perintah. Nomor 1 perintah, amar. Yang kedua dalam bentuk doa. Contoh yang dua,
Contoh yang dua, Allahumma dini. Allahumma dini, tunjukkan kepadaku pa'amala, mangka bakal ngamal sapa ingsun. Lapan amala fil mudhari dinasabkan oleh fa sababiyah. Ya, fa sababiyah. Solihan ingkang bagus. Ya Allah, tunjukkan kepadaku pa'amala, mangka sebab bakal ngamal. Nah, namanya fa sababiyah, masuk kepada fi'il mudhari. Pa'amala, lapan amala dibaca nasab oleh fa. Kemudian ngamal sapa ingsun solihan ing amal kang saleh. Satu. Oke, langsung yang ketiga. Nahi ba'da nahi, setelah huruf nahi. Nahi itu larangan. Contohnya apa? La tal'ab, jangan kau bermain. La tal'ab, jangan kau bermain. La tal'ab, jangan kau bermain. Kenapa dibaca sukun? Banyak, karena kemasukan la nahi. La tal'ab, la tajlis, la tadrib. Maka fi'il mudhari ini dibaca jazm oleh sukun. Kemudian fayadi'a, ini fi'il mudhari kemasukan huruf fa sababiyah. Fayadi'a, maka menasabkan akhir fi'il mudhari. Fayadi'a, maka bakal sia-sia. Apa? Amaluka, harapanmu. Amaluka, angan-anganmu, keinginanmu, cita-citamu. La tal'ab, kamu jangan banyak bermain. Fayadi'a, maka akan sia-sia angan-anganmu, harapanmu. Begitu. Ini yang menjadi contohnya dapat jadiah fi'il mudhari. Kenapa? Karena kemasukan huruf yang mudhari'ah. Ya, sebelum kemasukan huruf fa dihilangkan fa-nya, maka ini bunyinya yadiu. Kemudian dengan dimasukkan fa sababiyah, akhirnya yadi'ah. Fa yadi'ah, maka sebab bakal sia-sia apa yang menjadi keinginanmu. Gitu. Oke, ini namanya ba'dan nahi. Nahinya ini, la tal'ab, jangan kau bermain. Fayadi'a, maka akan sia-sia apa yang menjadi harapanmu. Gitu. Lanjut. Yang keempat. Ba'da istifham. Setelah adanya kalimat istifham. Istifham itu pertanyaannya. Contohnya, hal hafidta durusaka, apakah engkau menghafal, apakah engkau telah menghafalkan durusaka pada pelajaranmu. Fa'as ma'aha, maka sebab akan mendengarkan saya kepada hafalanmu. Durusaka. Ini asma fi'il mudhari. Sebelum kemasukan huruf fa, ininya dibaca rofa. Hanya karena sudah kemasukan fa sababiyah, maka huruf akhir fi'il mudhari'nya dibaca nasab. Fa'as ma'aha. Ini yang menjadi permasalahannya. Setelah kalimat istifham, ba'da istifham ini. Kemudian yang selanjutnya, arad itu artinya permintaan secara halus. Arad, permintaan secara halus. Contoh,
ala tajuru nah duh mana dia cik mampir ke orang teh gitu kan ya tajuruna duh mana kalian mampir ke orang teh dilewat mah panukrimuka maka kuring teh meureun sebab kuring teh jadi rek ngahormatan ka anjeun panukrimaka mangka sebab ngahormatan abdi ka anjeun lamun maneh datang ka urang mah gitu sebab nang teu mampir jadi teu ngahormatan jadi adanya nukrima adanya penghormatan kami setelah adanya kunjungan kamu gitu paham gak? Lapan nukrima sebelum kemasukan huruf pa dibaca ropa tetapi setelah kemasukan huruf fa fi'il mudhari ini dibaca nasab maka ini setelah apa ya permintaan secara halus gitu permintaan secara halus yang selanjutnya yang keenam sebut yang keenam kamu bisa cepat yang keenam adanya tahdid itu rasa menakut-nakuti tahdid ya meden-medeni boleh artinya contohnya begini haladu adaita muntah datang maneh adaita wajibaka muntah maneh nyumponan wajibaka karena kewajiban anjeun teh terus jawabannya Pak Fayas ku roka maka bakal mengucapkan terima kasih ke anjeun saha abuka bapak anjeun abuka ini fi'il mudhari dibaca nasab Fayas ku roka ya setelah kemasukan huruf fa sababiyah gitu. Ketujuh tamani apa tamani sebuah pengharapan tetapi mustahil terwujudna duh aya mah teh bukti geus wisan hayang deui murah deui mungkin tidak mungkin kayak seperti itu ya duh aya mah teh ka umur 18 deui gitu 17 tahun deui sampai ABG mungkin tidak mungkin gitu ya itu sebuah pengharapan tetapi mustahil terwujud namanya tamani terus gitu contohnya laita menawa alkawa kibu bentang teh deh bentang teh kawa kibu tudnu ngadeukeutan li ka kurindu bentang kecil lagra ka urang teh bentang di luhur di langit aya pengharapan hayang kalagra sina ngadeukeutan urang pado muhamreun urang teh moal kapoekan paad domuha meureun urang teh moal kapoekan domaha nah ini pandomaha pandomaha ini yang dimaksud ya oke lanjut taroji geus apal istilah we mah istilah taroji naon taroji
adalah sebuah pengharapan, tetapi nanti suatu waktu akan muncul. Itu namanya taroji. Contoh, la Allah, mudah-mudahan dan Gusti Allah teh yusprini yusprini masih kawarasan kapurin kapini kerurang terjun teh la Allah yusprini gitu. Pak Azu ruka dulu, Pak Azu ruka meren kuring datang ke anjeun gitu. Suatu waktu nanti akan terwujudkan. Pak Azu ruka maka kunjungan sopan ini yang menjadi permasalahan dari zaro yazuru azuru Pak Azuru asalnya sebelum kemasukan huruf Pak, kemudian kemasukan Pak Sababiyah jadi Pak Azuro itu. Oke, dikit lagi nyebut terus. Oh udah itu. Oke, itu barangkali terkait masalah yang ke apa ini? Yang kelima dan yang keenam. Yang kelima dan yang keenam adalah Pak Sababiyah dan Waumanya. Tinggal dicocokkan dari jumlah yang 10 itu. Ya. Yang 4 merupakan amil yang menasabkan kepada fi'il mudhari dengan dirinya sendiri. Kemudian yang 6 amil yang menasabkan kepada fi'il mudhari dengan an mudmarah, dengan an yang tersimpan itu. Ya, nyatanya yang pertama yang 6 itu apa? 1 lam kae, 2 lam juhud, 3 hatta, 4 au, 5 dan 6 Pak Sababiyah dan Waumanya. Barangkali itu materi untuk mengakhiri kajian tentang fi'il mudhari yang dibaca nasab dengan amil yang 10 ini sesuai dengan lagunya apa? Pengen sambil tepuk tangan. Kedua, 3. Demikian kajian hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat.